orang kawitan ku basmalah sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya, Al-Baqarah ayat 25. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh. Anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka jannatun, yaitu surga, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya anharu, sungai-sungai. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap kalimat amanu pasti bersanding dengan amilus solihat, karena kedua kalimat ini harus beriringan seperti sabar, syukur. Ya, ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang beriman saja tidak beramal soleh, kira-kira dapat surga nggak? Tidak. Ya, amal soleh tanpa iman tidak. Maka dua-duanya harus beriringan, amanu wa amilus solihat. Maka Allah bersumpah ya dalam ayat yang lain, wal asri, demi waktu asar, ya, atau demi masa. Karena banyak Allah bersumpah dengan waktu. Karena apa? Al waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita tidak hati-hati dengan waktu, bisa-bisa pedang itu melukai kita. Ya, pernah kejadian kan? Pas lagi rame-rame gitu kan, rek pesat pedok kena tangan sendiri. Karena tidak hati-hati. Waktu itu kalau kita tidak hati-hati, sebagaimana kemarin sudah dibahas, ad-dunya adalah mataul ghurur, ya, berbahaya. Maka Allah berulang-ulang bersumpah dengan waktu, wal asri wal duha wal laili, seterusnya, ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya rugi. Jadi manusia itu semuanya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, iman, amal soleh. Kira-kira orang kafir bisa tidak beramal soleh? Bisa. Ya, bisa. Amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu berbuat kebaikan. Kira-kira orang kafir kalau ibunya sudah tua diurus? Diurus. Kita ketika orang tua sudah tua diurus tidak? Diurus. Hanya saja, ya, hanya saja berbeda. Ketika ditanya, kenapa kok kamu ngurus orang tua? Udah yang melahirkan saya, membimbing saya, mendidik saya, masa nggak saya urus? Ya, maka orang kafir juga sama. Ya. Maka orang-orang yang beriman itu senantiasa
apa namanya, dasar landasan setiap aktivitas itu adalah apa? Iman. Ya, maka iman ini mahal. Iman sebesar biji zarah saja, ya, iman sebesar biji zarah. Tahu biji zarah? Biji sawi pasana apa dan biji sawi segede kumaha. Ya, segede biji sawinya banyak. Apa ya? Pasana apa dan semulak sawi. Ya. Jadi iman sebesar biji sawi saja kalau ditimbang dengan dunia dan isinya lebih berat iman biji sawi. Ya. Karena apa? Saking berharganya iman, maka tidak boleh iman ini lepas dari raga kita, dari jiwa kita. Iman itu harus terus tajdidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharui terus iman itu. Dengan apa memperbaharui iman? Amilu solihat, dengan amal soleh. Tanpa amal soleh iman tidak akan bertambah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan. Maka semakin kita menambah ketaatan, maka iman akan terus naik. Karena ada istilah mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Ya, ada kalanya naik iman itu, ada kalanya turun. Naik 1 level, turun 3 level, gitu kan? Naik 2 level, turun 7 level. Gitu. Karena memang turun itu lebih mudah daripada naik. Iya. Iya, dipalakan kalau turun gak usah pakai gas, injek rem, ngorolong suruh coba kalau naik. Kalau nggak kuat ngeden, berhenti di tengah-tengah. Jadi menaikkan iman ini lebih sulit daripada turunnya. Kadang naik selevel turun 3. Naik lagi 2 level, turun 7. Masih mending kalau naik turun, ini kadang keluar, masuk, keluar, masuk. Ya. Keluar nggak masuk. Kalau keluar nggak masuk, kumaha coba? Iya, karena ada keterangan riwayat bahwa manusia ketika dia berbuat maksiat, ya, ketika manusia berbuat maksiat, maka iman itu keluar dari ubun-ubun. Dia berupa asap putih tapi tidak kelihatan. Lamun kan tinggali mampu di pasar induk. Ngarepul. Karena memang pasar itu tempat yang paling kotor. Ya, tempat paling buruk itu adalah pasar. Di pasar segala ayat. Ya. Maka ngarepul plus. Ya. Maka orang yang bermaksiat itu imannya dia keluar, maka dia bermaksiat. Setelah selesai dia mengerjakan maksiat, iman masuk lagi, maka timbul penyesalan. Maka kalau orang sudah bermaksiat dia menyesal, imannya masuk lagi, alhamdulillah. Istighfar, dihampura Allah. Tapi kalau sudah maksiat tidak menyesal, ada tak? Iman can balik. Masih kena di pengumbaran. Iya, lawan iman can balik kade. Kadang orang mah hayam can balik di teteangan ya. Iman can balik mah kajian teh. Santai bae. Ya, jadi iman ini hati-hati. Ya. Maka kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan dia beramal soleh dengan imannya itu. Apa kabarnya? Jannah, dengan surga. Jannah itu secara bahasa itu adalah kebun atau taman yang indah, itu jannah. Sedangkan jannah yang nanti di sana itu kenikmatannya belum bisa dibayangkan dan tidak akan bisa kita bayangkan. Hanya gambaran-gambaran saja dari Allah yang tadi tajri mengalir, minta lihat di bawahnya anharu sungai-sungai. Kita hanya membayangkan sungai Cigawalungan begitu. Ya. Jadi orang makan Ciherang tapi kiru. So. Ya, sesuai dengan ngaran. Mau di pundong. Iya, ngaran nama Ciherang tapi kiru juga bajigur. Ya. Nah itu. Jadi jannah itu minta tihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai.
kullama ruziku, setiap-tiap mereka diberikan rizki di dalamnya, min samaratin, dari berbagai macam buah, rizkon sebagai rizki. Maka orang ahli surga itu berkata, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna, inilah yang dijanjikan kepada kami, min qablu, dari sebelum. Allah kan banyak janji sama kita ya. Nah, di situ dipenuhi janji Allah. Maka nanti buah-buahan itu dekat. Tinggal apa yang kita bayangkan langsung ada. Ayeuna makan orang nggak bayang-bayang udah jauh. Hayang apel nggak bayang-bayang apel, kagak daya deh. Ya, di surga mah nanti apa yang kita jangankan dibayangkan, Bu, kertek hati. Ya Allah, hayang apel, cukup apel. Ya. Ya Allah, hayang anggur, cukup anggur. Zakat. Nikmat tuh surga. Ya. Di orang makan, ya Allah, hayang apel, kudukan itu heula. Meser. Ya. Mending menayat fitnah. Ya. Itulah kenikmatan surga. Hadzal ladzi ruziqna min qablu. Maka orang beriman itu tahu ini yang telah dijanjikan kepada saya dulu. Orang-orang kafir juga sama, Bu. Ketika mereka masuk neraka, mereka sadar ini yang dulu diancamkan kepada saya, tapi saya tidak ngakubris tengah warung. Ya. Nah seperti itu, maka kita nanti itu akan menyadari apa yang telah kita kerjakan di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, maka mereka di dalamnya diberikan ya buah-buahan nikmat rizki mutasyabih yang serupa tetapi rasanya beda-beda. Aya anggur rasa duren. Ya. Jadi warnanya sama, rupanya sama. Mutasyabih itu kan sama. Ya. Tetapi berbeda, rasanya itu beda-beda. Unik. Ya. Itu surga, moal kabayang lah ya nama. Ya. Moal kabayang, dibayang-bayang oke. Ya. Hanya sedikit yang bisa kita rasakan, nanti nikmat yang sebenarnya yang banyak itu akan kita rasakan nanti di surga yang sebenarnya. Hari ini mah kita hanya sekedar apa? Dikasih tahu sama Allah, nih nanti surga teh begini. Walahum, kata Allah, dan bagi mereka fiha, di dalamnya azwajun itu jamak dari zaujun, istri. Azwajun, istri. Ada suami-suami. Istri mah. Ya. Ada pasangan, ya pasangan nanti kalau di surga istri itu banyak istrinya. Surga mah wakil-wakil. Ya. Azwajun, istri mereka mutahharatun, disucikan. Jadi suci terus, gadis terus. Ya. Jadi mereka itu tidak mengalami apa yang dialami di dunia, datang bulan itu. Ya. Jadi mulai Ya, hari libur. Iya, nggak ada perenya. Maka ahli surga itu, Bu, ibu tahu tuh pekerjaan ahli surga? Nah, itu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Surat Fussilat. Bagi mereka apa yang mereka inginkan dan bagi mereka apa yang mereka harapkan. Ya. Kerteg hati, ya Allah abi hayang anu langsung datang. Jadi penghuni surga itu kerjanya hanya bersenang. Tidak ada capek. Ya. Di dunia mah kita ada capeknya, di akhirat mah tidak ada capek. Di surga tentunya. Ya. Karena surga itu abada. Dunia itu fan, kata Allah.
sementara. Maka sedih di dunia sementara, bahagia di dunia sementara, kaya di dunia sementara, miskin di dunia sementara, cantik di dunia sementara, itu jelek di dunia sementara, semuanya sementara di dunia mah. Maka jangan sedih jeung Allah. Ya. Duit sementara. Urang gorengnya tiba. Encan teh. Oke, geus hati-hati maka asep. Goreng pisan. Ya. Ya, semuanya sementara di dunia mah. Jadi yang sementara ini tidak perlu kita pusingkan. Ya. Kadang-kadang orang yang pusing mikirin dunia, padahal dunia ini mau kita tinggalkan. Nah, pusing-pusing. Ya. Pusing itu kita apa? Nanti kita di akhirat masuk surga apa masuk neraka? Itu yang harus kita pusingkan. Ya. Maka kan jalannya sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau mau masuk surga ini jalannya, mau masuk neraka ini jalannya. Ya, maka kata Allah bagaimana? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam melaksanakan aturan Allah, melaksanakan din Allah, karena sungguh telah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Sudah jelas, al-halalun bayyin wal haramun bayyin. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Ya. Nah ini. Maka kata Allah bagaimana? Walahum, dan bagi mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal abadi selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan ya kita berharap senantiasa terus berdoa kepada Allah. Ya, karena kalau kita mengandalkan diri kita, waduh, masya Allah. Ya, orang masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Allah, bukan karena sholat kita, bukan karena saum kita, bukan karena zakat kita, bukan karena haji kita, bukan karena semua, bukan. Tapi fabima rahmatim minallah, semua itu karena rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Kenapa Allah bisa sayang sama kita? Karena kita nurut. Iya. Cek Allah, manusia berjamaah, jamaah. Manusia sholat. Gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan diri kita, jauh. Maka Allah kan pernah menguji sama seseorang. Jadi seseorang itu dia menyengajakan diri, ingin supaya apa? Dia itu hidupnya cuma ibadah. Akhirnya dia berkhalwat. Khalwat itu menyendiri di dalam gua, ibadah, kerjanya sholat terus. Akhirnya apa? Allah menumbuhkan salah satu pohon delima. Pohon delima itu asal buahan dipetik buahan deh, dipetik buahan dia terus. Maka si ulama ini, orang ibadah ini, dia setiap hari makan itu, makan kenyang, nanti tumbuh lagi buah, diambil terus. Akhirnya ketika mati masuk surga, ditanya, ente masuk surga karena naon? Karena saya ya Allah nggak pernah memikirkan dunia, saya ibadah terus. Ibadah kamu kalau disuruh ganti sama satu biji bola mata itu nggak akan cukup. Ya, ketika kamu dalam buah yang ngasih makan siapa? Allah yang menumbuhkan buah delima itu. Nah maka jangan sombong dengan banyaknya ibadah kita, belum tentu. Ya. Kita yang banyak ibadahnya masuk surga. Bisa jadi malah orang yang kelihatan ibadahnya kurang, tapi dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, ridho ikhlas diatur oleh Allah, masuk surga. Ya. Nah maka ini adalah satu sebagai kabar gembira bagi kita. Yang kedua adalah sebagai apa? Supaya kita ini terus berusaha untuk meningkatkan iman, amal soleh. Ya, baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi giroh kita untuk terus ya berusaha mengejar jannahnya Allah. Dengan apa? Dengan meningkatkan amal soleh yang dilandasi oleh iman.
Ya, mari kita sempurnakan dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.